Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lestari alamku. Kali ini kita akan menata tanaman yang merambat, yang mudah dibudidayakan, yaitu di sini ada tanaman Markisa madu. Sebelum pembahasan ke Markisa madu yang bisa ditanam dan berbuah di dalam pot, kita contohnya dulu ya. Bagi yang punya lahan, yaitu tanaman Markisa madu yang ada atau yang ditanam di grounding atau langsung di tanah ya. Ini ya contoh tanaman Markisa madu yang melengkapi sebagai tanaman pagar. Bisa kita lihat dulu di sini. Nah, ini contohnya. Ini kita lihat dari pinggir jalan, seperti ini. Kemudian kita lihat lebih dekat ini dari arah dalam. Nah, di sini nih si sulur-sulurnya yang menjulur sangat terubus, dan nantinya juga akan bisa mengeluarkan banyak bunga sebenarnya. Tapi karena sudah lama tidak dipangkas, ini baru sempat mau dipangkas, kita akan pangkas supaya buah-buahnya bisa lebih banyak. Nah, ini contohnya si buahnya itu cukup banyak, dan kita tata ini akan dibuat lebih rapi sebenarnya karena bertabrakan atau saling bertumpuk ini dengan tanaman anggur gitu kan. Jadi dibuat anggur bisa ruang gerak yang lebih bebas, dan juga Markisa juga tidak terlalu rimbun sehingga pertumbuhannya bisa banyak daripada kepada buah. Jadi lebih banyak ini kepada cabang gitu. Jadi untuk berbuah yang maksimal, yaitu cabang-cabangnya itu harus dibatasi. Jadi kita bisa dikatakan kalau di dua penganggurannya, yaitu ada axle break pada Markisa madu, tapi juga axle break pada tanaman anggur gitu. Tapi yang lebih fokus kita sebenarnya membahas tentang tanaman Markisa madu yang mudah untuk dibudidayakan dan juga cocok juga bagi orang tua, bagi manula gitu, karena tidak terlalu asam, bahkan rasanya seperti ada ya rasa madu gitu, flavor atau cita rasa madu gitu. Jadi buahnya cukup manis gitu ya. Si buahnya itu bisa kita contohnya ini yang tadi ada yang sudah dikupas diambil. Nah, ini bisa contohnya, yaitu ada. Nah, ini karena cuacanya begitu sangat terang nih, agak kesulitan juga memvideokannya ini. Nah, ini buahnya yang berwarna juga seperti madu gitu ya. Nah, ini contoh yang buahnya yang sudah dikupas, dan ini bisa dibudidayakan dari bijinya juga gitu kan. Jadi disebut Markisa madu karena memang rasanya juga dan warnanya seperti madu gitu ya. Nah, ini kita lanjut sekarang ke axle break ya gitu ya. Jadi kita axle break yang sini ya, kita membatasi aja pertumbuhannya di sini, dan terutama yang ada di sini. Nah, ini anggur ya, ini rambatan atau batang anggur gitu yang dari sini, dari pot yang ini yang pertumbuhan begitu terhambat ya, kita potong aja di sini. Kita potong biar si anggurnya bisa dapat ruang gerak yang bebas ya. Nah,
Ini sudah kelihatan bisa lebih rapi lagi. Kemudian yang di bawahnya ini ya, ini pertumbuhan terlalu ini kemana-mana gitu ya, si nutrisi dari bawah itu, jadi harus dibersihkan. Ini. Nah, di bawah juga sudah ada buahnya, buah markisanya. Nah, kita bersihkan dari batang bawah. Nah, ini dari pangkalnya. Nah, ini kita sampai bersih terus gitu kan. Ini sekedar contoh saja, jadi tidak akan proses pemangkasan di video sampai selesai. Dan di sini masih ada. Nah, kita potong aja sehingga batang anggur bisa lebih sehat, karena batangnya bisa kesinaran oleh sinar matahari. Nah, kita ini batang anggur, kita pangkas saja. Nah, ini batang anggur ya, batang anggur yang merambat ke atas. Nah, ini potong juga, ini kita potong bagi-bagi tempat hidup gitu kan. Sebab kebutuhan untuk tanaman itu selain unsur hara dari dalam tanah, kemudian tapi juga dibutuhkan daun yang cukup kena sinar matahari untuk berfotosintesis, mengolah zat anorganik dari dalam tanah untuk dimasak di daun. Nah, ini cukup recommended ini untuk markisa ini, yang markisa biasa itu asam ya, bisa disebut juga itu markisa hutan gitu ya, yang asam. Nah, ini markisa yang cukup mudah dibudidayakan, sama seperti markisa hutan tapi manis gitu. Nah, gitu. Skip dulu. Nah, ini sesudah dirapihkan. Fragrant Rose. Nah, ini contoh daripada yang ini. Nah, atau contoh yang sudah berbuah, yaitu yang ditanam di tabulampot gitu. Jadi termasuk markisa madu tabulampot ini dicoba, dan ini terus terang ini yang pertama lah di pot. Ini ukuran 30 cm. Ternyata ya pot 30 cm dan ini bekas bonsai, pot bonsai anggur ini kan, dicoba ditanam markisa madu ini, dan ternyata di sini juga berbuah. Nah, yang masaknya ini, yang sebentar lagi matang ini satu. Nah, ini ciri khas markisa madu itu. Jadi kalau yang markisa yang asam itu, markisa hutan disebutnya, itu yang warna hijau kemudian jadi kuning kalau matang. Nah, ini menjadi warna merah marun kecoklatan ya kalau yang sudah matang. Ini sebentar lagi matang. Ini ada lagi yang kemudian yang besar itu baru 2 ya, dan
Oh, di sini ya, ini bisa bisa diputar. Nah ini, yang adiknya dari sana gitu ya. Jadi yang besarnya ini sejak penanaman pertama ini baru dua sekarang, tapi sebelumnya itu sudah berbuah dua sebenarnya, gitu kan. Nah ini kemudian contoh lain ya, nanti akan di share lagi dalam update video berikutnya, yaitu kalau sudah bisa betul-betul membuktikan bahwa bisa berbuat lebat di dalam pot yang kecil gitu kan. Nah, dan asumsinya di sini bahwa nanti akan berbuah lebat dengan perlakuan ditanam di dalam pot dengan pupuk hanya menggunakan NPK Mutiara 1616. Di sini bisa kita lihat ya bakalnya. Di sini ada bunga ya. Nah, di sini bunga yang sudah kemarin sudah mekar, sekarang sudah nutup lagi. Artinya sudah terjadi penyebukan. Nah, di sini bunga yang mau mekar. Nah, yang sudah sebagian mekar, nah ini contohnya. Nah, ini yang bunga yang mau mekar, dan di sini ada putiknya, juga benang sarinya, dan ini yang sudah mekar bunganya ya, yang belum mekar 100%. Dan di sini ada lagi bunganya, dan di sini bakal bunga. Kemudian bisa kita lihat ini akan berbuah lebatnya, yang ini sudah ke sini. Jadi dalam tiap rambatan, tiap sulur di sini bisa di zoom ke sini. Nah, ini buah yang sudah jadi sudah melalui pembuahan sekitar 1 minggu lebih, 1 mingguan. Nah, ini seperti ini sudah jadi buah. Kemudian yang ini yang bunga, kemudian ini yang masih bunga gitu kan. Nah, bisa kita lihat lagi yang lainnya ini. Nah, ini bunganya banyak ya, ini jadi bunga ada pada hampir pada setiap buku tuh kan. Di atas juga ini banyak. Nah, ini di atas, dan ini bunga sini gitu kan. Terus yang ini di atas, nah juga bunga, ini bunga gitu. Jadi bahkan awalnya sebelum ada hujan besar tiba ini, pada setiap segmen buku itu atau setiap ruas itu ada bakal bunganya. Nah, ini contoh lain yang ini ada ya, ini bunga yang sudah mekar. Kemudian ini juga bunga yang sudah mekar, itu beberapa hari kemarin dan kemarinnya lagi yang ini. Nah, ini bunganya, terus kesini juga tuh, ini bakal bunganya banyak gitu. Jadi kesimpulannya di Margisa Madu ini cukup genjah kalau ditanam di dalam pot gitu ya. Yang ini belum ya. Nah, ini bisa di zoom, ini bunga tuh, dari belakangnya ada bunga. Kemudian segmen yang ini sudah rontok, 2 segmen sudah rontok, dan di sini bunga, dan di sini ada terus ke sini, dan nanti bertambah lagi gitu. Jadi kalau sulur bertambah itu akan mengeluarkan bunga gitu. Nah, jadi untuk sahabat lestari bisa ya cukup menginspirasi untuk yang punya lahan sempit, lahan terbatas di perkotaan ya. Mereka kita menanam gitu dengan sistem urban farming gitu. Jadi bertanam di lahan perkotaan, di lahan sempit, dan bisa juga ke arah produksi nantinya. Jadi bisa ditanam di beberapa pot, dan bisa nanti juga untuk ke agrobisnis gitu kan ya. Sekian, mudah-mudahan menginspirasi. Sekian, kita jaga alam, alam jaga kita.